Ada seseorang yang nge-DM gue yang membuat gue cukup berpikir juga nih lumayan ya. Dia bilang, "Bang, kalau misalnya orang ini gak mau skincarean, gak mau nge-gym, gak mau belajar, gak mau kerja karena dia berdamai sama diri sendiri, itu oke-oke aja kan?" Ya oke-oke aja sih, gue pikir-pikir ya itu kan hak segala orang gitu loh, hak semua orang. So ya boleh-boleh aja kalau misalnya lo itu emang gak mau berubah sama sekali, ya it's okay. Kalau Anda mau menjadi misalnya Daryl Low Value Male, The Legend of Low Value Male, atau The King of Low Value Male, it's okay. It's okay aja karena itu namanya hak segala bangsa. Itu tersemat di dalam UUD 45. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Orang gak boleh dipaksa. Jadi it's okay-okay aja. But akhirnya gue buka di internet, orang yang kayak gitu, yang malah beli dirinya sendiri dengan ya berdamai dan gak mau berubah, itu ada namanya. Kalau lo pernah nonton yang namanya video gue yang Red Pill, Blue Pill. Red Pill adalah orang yang mau berubah. Blue Pill adalah orang yang cenderung takut ngambil keputusan, so stay di comfort zone. Kalau ini orang yang nggak mau berubah karena dia udah berdamai sama diri sendiri. Jadi kalau blue pill ini sebenarnya pengen dapet yang bagus, cuman maunya di comfort zone. Tapi kalau ini tuh nggak, ini tuh bener-bener nggak tahu ini apaan ini gitu. Ini dia udah berdamai aja, udahlah. Gua miskin, ya udahlah. Udahlah. Gua nggak usah berubah lah. Gua begini aja udah. Gua coli aja lah udah sampai gua tua udah. Sampai gua kayak kakek gua coli aja lah. Itu namanya black pill. Black pill merupakan orang yang melihat dunia ini benar-benar gelap dan yang ngerasa ngapain pun gak ada gunanya karena emang harapan itu gak ada. There is no hope. Hopeless. Jadi black pill boleh gak? Boleh-boleh aja. Cuman ya agak menyedihkan juga kalau ada orang yang akhirnya menyerah, apalagi di usia yang masih muda, di umur 20-an ya. Lo memilih menjadi black pill. Yang artinya lo sudah tahu bahwa lo itu yang paling sampah dan ya udah nggak ada yang bisa lo lakukan karena emang nggak ada harapan. Itulah black pill. Orang black pill ini kemungkinan sebenarnya adalah korban-korban bullying dan semacamnya lah. Karena kebanyakan di-insult, kebanyakan dikata-katain, kebanyakan dibully. Akhirnya jadi minder banget. Akhirnya dia mikir bahwa emang dunia ini udah terlalu buruk lah buat dia. Kebanyakan menjakiti orang-orang di umur-umur labil lah. Mungkin di umur-umur 18-an ya. Dulu waktu gue SD, gue juga pernah mikir gitu. Ini kenapa hidup gue sial banget ya? Tinggal dibully mulu, gue pikir. Akhirnya gue jadi black pill lah, kayak aduh anjir itulah, udah begini, udah gue jalaninnya nasib lah, emang hidup gue udah gak jelas itu. Ya setelah bertahun-tahun menjadi black pill, ternyata gak ada gunanya, gak merubah hidup gue dan gue tetap aja jadi sampah gitu kan. Justru menjadi red pill lah pilihan terbaik. Menjadi red pill adalah pilihan yang terbaik saat lo sudah merasa bahwa dunia ini itu udah black buat lo. Saat lo udah tahu bahwa udah gak ada harapan buat lo, itulah the moment of truth saat lo harus menjadi red pill. Karena lo gak punya resiko yang besar. Kalaupun lo menjadi red pill dan lo gagal, it's okay, it's fine, betul gak? Di dalam komunitas orang-orang lesu, orang-orang loyo, lo udah menjadi yang paling sampah. Lo the king of orang-orang goblok gitu. Misalnya gini, lo udah tahu lo gak jelas nih. Dalam arti misalnya lo sering gak naik kelas, lo gak bisa kuliah karena misalnya lo gak punya duit. Akhirnya lo nganggur, gak jelas, gak sekolah. Jadi red pill lah dengan cara apa? Dengan cara ya lo belajar di YouTube, lo kumpulin duit sedikit dengan cara misalnya nge-grab sebentar atau ngojol sebentar atau apapun yang bisa dilakukan. Habis itu mulai bisnis, resikokan semuanya karena emang hidup lo udah gak jelas kan. Orang yang masih punya beban, orang yang misalnya punya anak, punya keluarga, itu nggak bisa jadi black pill karena mereka punya beban. Mereka akan cenderung menjadi black pill. Lu nggak punya istri, nggak punya anak, orang tua lo pun mungkin nggak suka sama lo dianggap beban keluarga dan anak yang merugikan karena makannya banyak gitu kan, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. That's the time saatnya lo menjadi red pill. Resikokan semuanya karena emang lo nggak punya apa-apa. Dulu waktu gue TBC tahun 2011, gue itu nggak punya apa-apa yang jadi beban, nggak ada. Gue nggak punya pacar, gue nggak punya. Kalau gue jadi madesu pun nggak ada yang rugi juga, nggak ada yang sedih juga. So that's the time ya, saatnya gue menjadi red pill. Saatnya gue ninggalin kampus gue yang gue nggak suka di Trisakti dulu dan gue cabut untuk belajar ke UI. And that's the time hidup gue berubah karena gue black pill yang lagi kehimpit aja. Kan gue jadi red pill. Kalau lo mikir begitu, lo berdamai sama diri sendiri dan lo tahu dunia ini kejam ya, that's the time to be a red pill. Selain definisi black pill sebagai orang-orang yang udah nyerah sama kehidupannya, juga ada definisi black pill dari segi relationship. Orang black pill yang dalam terms relationship itu merupakan orang-orang yang tahu bahwa cewek ini sebenarnya nggak ada yang benar. Menurut orang-orang cowok-cowok black pill ini yang dalam konteks relationship ya, mereka disebutnya MGTOW. MGTOW ini bisa dibilang kayak cowok-cowok yang super duper nggak butuh cewek karena mereka mikir cewek itu nggak ada gunanya, cewek itu semuanya matre dan emang nggak berguna. So ya, gue akan selamanya menjadi jomblo
jomblo karena gue gak suka cewek. Bukannya homo, tapi dia emang gak suka sama cewek yang menurut dia itu gak ada gunanya. Super duper seksism lah bisa dibilang. Jadi ada 2 definisi black pill, tapi yang gue omongin di video ini itu yang lebih ke ngeliat hidupnya itu udah gak ada artinya. Kalau lo merasa lo itu black pill juga karena lo ngerasa hidup lo itu gak ada gunanya, do something, karena lo gak punya apa-apa. Lo gak ada beban coy. Kalau lo gak tahu harus mulai dari mana, lo mungkin bisa gabung ke seminar Gamal Men, karena gue bikin seminar bareng banyak orang-orang keren ya. Ada Mas Pantar, nanti juga ada, gue pasti pengen ngajakin Hitman System ya buat ngomongin cinta. Semua free nggak ada untungnya, karena emang ini bukan tempatnya gue nyari duit sih. Gue ini bisa dibilang ya duit udah cukup lah. Jadi ya sekarang saatnya gue emang pengen buang-buang duit dengan cara seperti ini, karena dulu gue itu black pill, so gue ngerasain apa yang orang pikir lah. Gue blue pill juga, akhirnya gue menjadi red pill juga sempet, so bagus lah kalau bisa disebarkan gitu kan. Dan gue juga males yang ngeliat cowok-cowok bucin dan loyo dan low value male yang selalu ngeluh di sosmed tapi nggak mau ngapa-ngapain. So ya inilah tempat ikutan seminar ya. Kalau lo bingung mau mulai dari mana ya lewat sini. Kalau lo mau tanya gue bisa nggak mulai berubah dengan cuma nonton dari YouTube, karena gue ini males banget ikut seminar Gamal Men di Jakarta doang. Soalnya bisa juga nonton banyak YouTube bermanfaat. Kalau di Indonesia channel-channel yang keren-keren itu juga ada, contohnya Pinter Politik TV itu gue nonton tuh. Ada juga kalau bisnis Dr. Indrawan Nugroho, macam-macam lah, gue lupa. Kebanyakan yang gue tonton itu yang dari bahasa Inggris karena lebih beragam. Makin banyak knowledge lo, itu makin membuat lo jadi orang yang tahu bahwa dunia ini nggak seblack itu lo. Mungkin lo jelek, mungkin lo miskin, tapi ternyata lo punya hobi lo sejarah, hobi lo politik, ya geluti di situ. Orang yang punya wawasan banyak dibanding orang yang nggak punya wawasan itu kelihatan jelas lo. Contohnya gini, kalau lo misalnya ngejokes, kebanyakan orang yang nggak punya wawasan kalau ngejokes yang ngomonginnya ya pasti seks terus lah, kurang lebih muter-muter di situ aja. Orang yang punya wawasan kalau ngejokes bisa macam-macam bidang, bisa ngomongin politik, bisa ngomongin keuangan, lucu-lucu juga karena mereka punya wawasan. Kenapa lo ngeliat diri lo itu black? Kenapa lo ngeliat bahwa hidup itu nggak ada harapan? Karena emang lo nggak punya wawasan, karena lo nggak tahu bahwa hidup itu more than dari hidup lo yang sekarang. Misalnya lo anak yatim ya, ini ngomong kebanyakan orang tuh broken home atau anak yatim piatu tuh ngerasa black pill gitu loh. Nggak seramai itu sih hidup lo. Waktu gue SMP orang tua gue cerai gitu, dan akhirnya ibu gue meninggal waktu gue SMP tuh. Ya gue ngerasa hidup gue suram, padahal sebenarnya enggak. Hidup itu jauh lebih dari itu. Dan kalau lo ngerasa lo suram hanya karena lo broken home atau hanya karena lo nggak punya, hanya karena lo miskin gitu, lo lebay, karena banyak yang lebih miskin dan lebih suram dari lo, so lo nggak perlu lebay lah. Boleh nggak lo menerima nasib dengan menjadi black pill? Tentu boleh, itu hak lo, tapi coba lo tambah wawasan lo dulu, baru setelah itu lo putusin apakah emang lo black pill atau lo cuman orang goblok yang nyari alasan untuk membenarkan kegoblokan lo. Itu sih. Oke, so sekian, adios, I love you all, no homo. Dan next video gue mau bahas soal stoicism. Stoicism itu merupakan ilmu bodo amat. Ilmu bodo amat ini beda sama ilmu menerima nasib ya. So kita akan bahas apa bedanya stoicism sama black pill di video selanjutnya.